kita lanjutkan lagi. Tadi sudah sampai di soal nomor 4 ya. Nah, untuk soal nomor 4, lagi-lagi dipelajari lagi ya, diulang lagi, kemudian sering latihan menghitung. Latihan menghitung aja integral, turunan, dan lain sebagainya gitu. Biar makin matang lagi buat menghitungnya. Nah, jadi nanti kuncinya, kalau ada soal ini, nanti kalau muncul ya, dikerjain. Jangan bukan malah, cuma nggak usah nggak dikerjain gitu. Ini cukup panjang juga kan, siapa tahu. Coba nanti dipelajari lagi ya, dilihat catatannya, coba dikerjain tanpa melihat catatan gitu. Kalau misalnya udah mentok, buka lagi catatannya, terus habis itu tutup lagi, kerjain lagi, udah mentok, buka lagi sedikit, kerjain lagi gitu. Dikerjain benar-benar, jangan dilihat sambil dilihat penyelesaiannya gitu. Kalau kalau saya metodenya kayak gitu kalau belajar. Kalau misalnya belum paham, coba dikerjain dengan lihat dulu sebentar, kemudian coba dikerjain tanpa melihat. Gitu. Kalau udah mentok, nggak mentok gimana caranya selanjutnya, dilihat lagi, terus ditutup lagi, kerjain lagi. Gitu. Benar-benar paham, gitu. Benar-benar paham. Yang namanya paham itu kan diulang-ulang ya, diulang-ulang. Nggak mungkin sekali baca atau sekali langsung ngerjain itu, karena setiap orang juga beda-beda untuk belajarnya. Ya, mungkin ini untuk soal nomor 4. Kita coba lanjut dulu ya soal nomor 5 biar cukup waktunya. Soal nomor 5 beda tipis dengan soal nomor 4. Kita lihat di soal nomor 5, sebuah mesin Carnot itu bekerja di antara suhu tinggi 850 Kelvin dan suhu rendah 300 Kelvin. Dalam satu siklus, mesin membutuhkan usaha sebesar 1.200 Joule dan waktu 0,25 detik gitu. Oke. Coba kita tuliskan dulu diketahui dari soalnya untuk soal nomor 5 ya. Suhu tinggi atau T high di sini sama dengan 850 Kelvin. Suhu rendahnya atau T low ya 300 Kelvin. Nah, di sini soal nomor 5 itu diketahui nih usahanya gitu. Usahanya 1.200 Joule dan waktunya T itu 0,25 detik. Nah, di sini yang ditanyakan ada 5 ya. Coba kita bahas satu persatu. Gitu, dari yang A dulu. Efisiensi mesin Carnot. Nah, di sini yang A ini sama nih, efisiensi mesin. Nah, efisiensi mesin Carnot itu bergantung dari besarnya rasio dari suhu reservoir, suhu rendah, dan suhu tingginya. Gitu. Nah, kalau tadi di soal nomor 4, kan efisiensi mesin sama dengan perbandingan usaha dengan kalor. Gitu. Nah, untuk efisiensi mesin Carnot, bisa aja dengan persamaan ini, 1 dikurang suhu rendah dibagi suhu tingginya gitu. Kemudian di sini kita masukkan suhu rendahnya 300 Kelvin dan suhu tingginya 850 Kelvin. Kita selesaikan dulu yang pecahan ya. 300 dibagi 850, 0,353 gitu. 1 dikurang 0,353 berapa? 0,647 atau mau kita bulatkan jadi 0,65. Nah, ini boleh dalam bentuk ini atau mau kita ubah biasanya dalam bentuk persen ya efisiensi mesin itu, jadi dikali 100% aja, yaitu 0,65 dikali 100% hasilnya 65%. Ini efisiensi mesin. Kemudian yang B itu daya rata-rata mesin Carnot yang ditanyakan ya. Daya rata-rata ini juga persamaan ini udah nggak asing lagi ya, di SMA udah diperkenalkan. Kemudian ya dia sama sih diperkenalkan ya bahwa daya itu sama bisa, daya itu persamaannya juga cukup banyak gitu ya. Nah, salah satunya ini usaha dibagi waktu gitu. Nah, usahanya kan diketahui 1.200 Joule, kemudian waktunya 0,25 detik. Jadi kita bagi aja untuk mencari daya, usahanya 1.200 bagi 0,25, 48.000 watt. Nah, ini boleh kita ubah jadi kilowatt ya, 48 kilowatt dayanya. Gitu. Nah, selanjutnya yang C, apa sih yang ditanya dari yang C? Nah, yang ditanya dari C itu besarnya kalor. Jadi yang ditanya kalor ya di sini, kalor yang diserap atau QH.
dari reservoir suhu tinggi pada setiap siklus. Nah, tadi kan kita sudah berinteraksi ya dengan persamaan efisiensi mesin di soal nomor 4 bahwa efisiensi mesin itu perbandingan usaha dengan kalornya gitu. Berarti di sini efisiensi itu kan sama dengan usaha dibagi kalor. Nah, kita mau cari kalor yang diserap atau QH-nya ini, yaitu QH atau kalor yang diserap sama dengan usaha dibagi efisiensi mesinnya. Nah, di sini mudah, kita tinggal gunakan aja aplikasi persamaannya karena usahanya diketahui 1.200 Joule. Kita masukkan di sini dan efisiensi mesinnya sudah kita cari ya di bagian A tadi 0,647 nilainya. Nah, 1.200 dibagi 0,647 hasilnya 1.854,71. Ini satuannya Joule ya. Kalor satuannya Joule. Oke, ini boleh kita bulatkan jadi 1.855 Joule kalor yang diserap sebesar itu. Nah, kemudian next yang bagian D itu apa sih yang ditanya? Yang ditanya adalah besarnya kalor yang dilepaskan atau QL ke reservoir suhu rendah pada setiap siklus. Nah, besarnya usaha dalam satu siklus itu sama dengan perpindahan kalornya, yaitu kalor yang diserap dikurang kalor yang dilepaskan gitu ya. Maka di sini kalau kita mau cari kalor yang dilepaskan berarti kalor yang diserap dikurang usahanya gitu. Kemudian di sini kita masukkan aja ya, kalor yang diserap kan udah kita cari di bagian yang C. Nilainya 1.855 Joule dikurang usahanya 1.200 Joule. Hasilnya 655 Joule. Gitu. Kayak gitu ya. Nih, udah cukup banyak nih dari 5 soal aja yang kita kerjain persamaannya gitu ya. Beda-beda dari setiap soalnya gitu di sini. Oke, jadi benar-benar dipahami ya persamaannya yang digunakan yang mana gitu. Oke, kemudian yang E sekarang. Nah, yang E itu yang ditanyakan adalah besar perubahan entropi. Entropi itu kan S ya, karena perubahan berarti delta S. Akibat perpindahan kalor yang diserap dari reservoir suhu tinggi dan perpindahan kalor yang dilepaskan dari reservoir suhu rendah. Berarti kita di sini mau cari perubahan entropinya dua. Dari perpindahan kalor reservoir suhu tinggi dengan perubahan entropi dari kalor yang perpindahan kalor ke reservoir suhu rendah. Oke, pertama kita cari dulu perubahan entropi delta S ya selama perpindahan positif, yaitu kalor dari reservoir suhu tinggi pada TH ya. Nah, untuk mencari delta S atau perubahan entropi itu secara umum persamaannya kalor dibagi dengan suhu gitu. Karena di sini kita mau cari apa ya dari reservoir suhu tinggi gitu ya pada TH atau perpindahannya positif berarti kalor yang diserap atau QH dibagi suhu tingginya gitu. Kemudian di sini kita masukkan nilai komponennya. Kalor yang diserap itu kan 1.855 Joule yang sudah kita cari ini ya di bagian C. Kemudian suhu tingginya diketahui di soal 850 Kelvin. Jadi 1.855 dibagi 850 hasilnya 2,18 Joule per Kelvin. Satuannya Joule per Kelvin ya untuk perubahan entropi. Positif karena di sini perpindahannya positif. Next kita yang kedua perubahan entropinya. Ya ini perpindahan negatif karena dari kalor yang dilepaskan dari suhu rendah gitu saat TL ya, berarti delta S kan kalor dibagi suhu gitu. Ini kalor yang dilepaskan dibagi suhu rendahnya. Kalor yang dilepaskan itu 655 Joule. Ini tandanya negatif ya karena perpindahannya negatif dibagi 300 Kelvin. Hasilnya minus 2,18 Joule per Kelvin gitu untuk yang perubahan entropi delta S dari perpindahan kalor ke reservoir suhu rendah gitu. Nah, dari bagian A, B, C, D, dan E, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan.
Sudah cukup jelas belum penjelasannya untuk soal nomor 5? Sudah, Kak. Nah, ini gimana? Sepakat? Sudah cukup jelas? Sudah, Kak. Jelas, Kak. Sudah, Kak. Sudah cukup jelas ya? Jelas, Kak. Sip. Berarti paham nih persamaan yang digunakan kalau pada soal seperti ini bisa mengerjakannya ya. Nah, mungkin terakhir jangan lupa untuk menuliskan satuannya gitu. Jangan sampai salah menuliskan satuannya gitu. Ini kita lanjut dulu ke bagian nomor 6 ya. Terakhir, soal nomor 6. Ini mudah, cukup mudah. Oke, kalau kita lihat soal nomor 6, tentukan perubahan kenaikan entropi dari 1 kg es pada 0 derajat Celcius yang mencair pada suhu tersebut. Jika diketahui panas laten air untuk mencari itu 334 kJ per kilogram. Nah, kalau kita lihat di sini, apa nih yang diketahui? Ada massa ya, massa dari esnya 1 kg. Kemudian suhunya itu 0 derajat Celcius dan kalor panas latennya 334 kJ per kilogram. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah perubahan entropinya atau delta S ya. Perubahan berarti delta entropi S. Perubahan entropi atau delta S. Nah, coba kita bahas untuk soal nomor 6. Nah, tadi ya, jadi persamaan untuk mencari perubahan entropi itu kalor dibagi suhu gitu. Nah, sekarang coba kita bedah dulu ya masing-masing komponennya dari kalornya dulu. Nah, tadi kan ini es ya, es kemudian dari tahap es kemudian mencair gitu jadi air. Berarti untuk mencari kalornya yaitu massa dikali kalor latennya, kalor laten air. Massanya berapa nih? Massa dari es ya ini. Massanya 1 kg dikali dengan kalor latennya itu 334 kJ per kilogram. Nah, kalau kita kalikan hasilnya 334 kilojoule. Nah, sesuai ya, kalor kan satuannya joule gitu. Jadi kilogramnya harus dibagi, sisa satuannya kilojoule. Nah, ini perlu kita ubah ke dalam satuan joule. Jadi 3,34 kali 10 pangkat 5 joule gitu. Nah, ini sudah kalornya kita punya, coba kita masukkan di sini 3,34 kali 10 pangkat 5 joule. Nah, kemudian suhunya sekarang. Suhunya tadi kan diketahui 0 derajat Celcius. Ini perlu kita ubah ke dalam Kelvin. Tentunya ya, harus diubah ke Kelvin. 0 derajat Celcius ditambah 273 Kelvin. Hasilnya 273 Kelvin. Ya, suhunya kita masukkan 273 Kelvin. Nah, kemudian 3,34 dibagi 273 ke 0,0122 kali 10 pangkat 5 yang joule per Kelvin. Satuannya perubahan entropi atau entropi itu joule per Kelvin sesuai ya dari komponen yang kita punya joule per Kelvin. Nah, karena ini kita tulis dalam notasi ilmiah, jadi range-nya dari 1 sampai 9. Jadi ini kita tulis delta S-nya sama dengan 1,22 kali 10 pangkat 3 joule per Kelvin. Ini untuk soal nomor 6 ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan untuk soal nomor 6. Sudah cukup jelas untuk soal nomor 6. Sudah, Kak. Jelas, Kak. Jelas ya untuk soal nomor 6. Ya, Kak. Saya rasa emang nomor 6 ini masih cukup mudah gitu karena dicari perubahan entropi. Perubahan entropi itu kalau dibagi suhu. Ya, lagi-lagi itu ya, untuk mengerjakannya kita harus paham persamaan yang kita mau gunakan gitu. Termodinamika ini juga cukup banyak persamaannya, jadi ya dihafal lah ya persamaan. Kita nggak bingung buat kerja ini nanti menggunakan persamaan apa. Terutama di soal nomor 4 tadi ya, di latihan lagi untuk belajarnya. Mungkin
dari soal nomor 1 sampai nomor 6 sudah kita bahas semua. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan dari soal nomor 1 sampai soal nomor 6. Kemudian sambil menunggu ya, apakah nanti ada yang mau nanya. Di sini saya mau menyampaikan beberapa poin. Yang pertama, nanti yang bagi seperti biasa ya yang hadir kelas tutorial, silakan presensi kehadirannya. Link Google Form kehadirannya ada di deskripsi WhatsApp group. Terakhir besok siang ya, jam 12 siang. Jangan lupa untuk mengumpulkan, nanti biar langsung saya rekap presensinya gitu. Kemudian ini kan timeline fisika dasar udah saya bagikan ya di grup timelinenya, kayak deadline gitu timeline. Nah, yang RBL udah selesai 6 Desember. Terus penilaian like video RBL itu tanggal 20 ya maksimal. Jadi coba di-share aja video yang YouTube yang kalian upload. Di-share supaya banyak yang nonton, banyak yang like. Lumayan loh, 5% kalau nggak salah ya like dari video RBL. Biar nambah-nambah tugas, biar nambah nilai dari RBL-nya. Gitu. Kemudian tugas 6 tanggal 9 Desember dipantengin aja GCR-nya biar nggak ketinggalan info. Kemudian nanti ada kuis ya, kuis 2 ini rencananya tanggal 11. Ini tanggal 11 itu hari Minggu. Nah, untuk kuis itu nanti kemungkinan online lagi sama kayak sebelumnya. Nah, kan udah ada pengalaman tuh kuis 1 gitu. Jadi nanti hal-hal yang kendala-kendala di kuis 1 jangan sampai terulang kembali di kuis 2, terutama di karena kendala teknis gitu ya. Jangan sampai ngulang ujian perbaikan kuis 2 karena kendala teknis, jaringan yang tidak stabil, belum sempat submit dan lain sebagainya. Cari sinyal yang stabil dan baik gitu. Nah, submitnya 5 menit sebelum submit gitu ya, biar terekam hasil jawaban kuisnya gitu. Ya, mungkin itu tanggal 14 sampai 15 luas ya, nanti ada ujian susulan nih, kuis 1 dan UTS. Oke, dilihat aja di timeline-nya. Nanti kalau ada perubahan nanti bisa di-share di WhatsApp grupnya ya atau di GCR-nya. Mungkin itu, jadi masih ada waktu nih buat kita persiapin buat UAS sama kuis 2-nya. Jadi dipelajari lagi materi yang udah kita dapetin di kelas maupun di kelas tutorial. Di-review lagi ya materinya, gitu biar dapat hasil yang maksimal. Gitu. Ya, masih ada waktu untuk belajar lagi, untuk dapat buat persiapan kuis 2 sama ujian akhir semester. Ya, kemudian ini kan pertemuan terakhir ya, pertemuan ke-11 tutorial terakhir. Jadi udah kita dari awal sampai akhir. Terima kasih buat teman-teman yang hadir terus ya, hadir ke tutorial. Mungkin ya, coba itu dulu deh. Nah, sebelum ditutup, seperti biasa kita dokumentasi dulu ya. Kita dokumentasi dulu karena udah kita bahas kan ya, soal udah selesai juga. Terakhir dokumentasi. Silakan teman-teman bisa dinyalakan kameranya. Yang lain, silakan nyalain kameranya ya. Nah, ini terutama ya buat kuis ya, kuis 2 nanti kan online gitu. Jangan sampai terkendala teknis ya, karena susah jaringan lah, terus nggak terekam lah. Nah, itu jadinya nanti ikut ujian susulan gitu. Nanti kayak ya udah ujian 2 kali gitu. Jadi nanti di kuis 2 cari tempat sinyal yang bagus, yang stabil, karena online ini Google Form-nya juga kan nanti tiba-tiba ke itu sendiri lagi, ke refresh sendiri takutnya kan nggak bisa ngisi karena satu kali yang bisa satu kali akses gitu di email iterannya Google Form kuis 2 nya. Jadi persiapin ya buat nanti kuis 2 tempat yang stabil, cari tempat stabil sinyalnya nggak biar nggak ikut ujian visual atau nyusahin diri sendiri lah intinya.
yang lain yuk, dinyalain dulu kameranya, kita dokumentasi dulu sebentar. Kemudian nanti ini kan ada ujian perbaikan ya di tanggal 27. Nah, ini belum tahu ya apakah online atau offline gitu, jadi jangan buru-buru untuk beli tiket dulu ya. Takutnya nanti kalau misalnya offline udah terlanjur beli tiket kan sayang gitu. Cuma nanti belum ada info lagi sih. Kalau misalnya ada info di kabari gitu. Misalnya ada yang domisili di luar kampung. Kita ambil gambar dulu ya. Terakhir, mulai dari slide yang pertama ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Next, slide yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, sebelum kita tutup, ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Atau cukup? Kak, saya mau tanya, Kak. Kakak punya soal UAS tahun lalu nggak, Kak, buat latihan? UAS. Laba nanti saya cari dulu ya. Kemarin tuh UASnya tuh online juga sih. Jadi kan kalau tahun ini offline ya. Jadi ada tuh soalnya. Nah, kemarin tuh online tahun kemarin. Jadi kayak kuis gitu, ada paket-paketannya gitu di Google Form. Jadi nggak bisa di-share kayak kuis kemarin kan nggak bisa di-share tuh soal yang tahun lalu, cuma dikasih kisi-kisinya. Jadi nanti coba saya konfirmasi lagi ya untuk soal UAS yang tahun kemarin, apakah masih ada dan boleh di-share atau enggak. Baik, Kak. Oh ya, untuk TPB 26 kelompoknya cuma berapa? 13 orang ya? 15 ya? Berapa kelompoknya? TPB 26? Kelompok RBL ya, Kak? Iya, kelompok RBL totalnya 15 ya? 11 ya? Berapa sih? Saya ingat saya 12, Kak. 12. Cuma 12. 15 15 ya? dari foto yang dikirim Rizky. Ada 15. Oke. Itu udah semua kan kena, udah semua dapat kelompok kan? Udah ada yang ketinggalan. Udah dapat kelompok semuanya kan? Udah dapat kelompok semua. Sudah, Kak. Udah ya. Jadi nanti jangan sampai ada yang temennya nggak kebagian kelompok gitu. Kasian ya, karena ya kalian teman TPB ya kalian yang tahu anggota-anggota yang gitu. Jadi tinggal di itu. Nah, ini udah pertemuan terakhir, tutorial terakhir di ya. Terima kasih buat teman-teman yang ikut hadir di tutorial, dijaga terus semangatnya. Semoga berhasil ya buat UASnya, kuisnya masih ada waktu untuk persiapan gitu. Semoga dapat hasil yang maksimal. Kemudian nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan, nggak apa-apa di chat aja di grup gitu. Ada yang disampaikan, didiskusikan, nggak apa-apa ditanyakan di grup. Nanti kalau misalnya saya bisa bantu jawab, saya jawab gitu sih. Oke, mungkin ini sekian dulu ya. Karena udah jam 10 juga dan juga udah kita selesai tutorialnya. Jadi silakan yang hadir
mengisi presensi besok berarti jam 12 ya. Gitu. Yang penting itu saya tutup ya. Demikian kelas tutorial hari ini. Semoga yang sedikit tadi dapat bermanfaat. Kemudian kalau apabila ada salah kata dari awal pertemuan sampai sekarang hari ini yang kurang berkenan, gitu saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oh ya, jangan lupa ya, isi presensi kan itu ada kesan dan pesan tuh. Diisi begitu, pesan-pesannya selama kelas tutorial gitu. Oke. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Malam, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak. Selamat Terima malam, kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak.